Perjalanan menjadi seorang ibu adalah fase yang penuh dengan cerita dan tantangan. Dimulai dari perjalanan untuk menjalani program hamil, melewati masa kehamilan, hingga mendampingi proses tumbuh kembang anak. Masa berharga tersebut tentunya akan lebih mudah jika didampingi oleh sumber informasi yang terpercaya. Setelah lebih dari 2 tahun menemani moms dan dads di Indonesia, Teman Bumil kini hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dilengkapi dengan konten untuk memantau tumbuh kembang anak hingga 5 tahun dan beragam fitur baru yang up-to-date dan modern. Pembaharuan ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan pengguna Teman Bumil yang sudah mencapai lebih dari 1,2 juta moms dan dads di seluruh Indonesia. Dengan bangga, Teman Bumil juga meluncurkan logo dan slogan baru sebagai komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi para moms dan dads. Teman Bumil hadir dengan logo ibu hamil dan ibu dengan anak yang melambangkan variasi konten yang bisa dinikmati sejak merencanakan kehamilan, sedang hamil, hingga ibu dengan anak usia 5 tahun. Jadi, Teman Bumil bukan hanya teman untuk ibu hamil loh, tetapi juga menjadi teman ibu milenial. Beragam fitur baru dalam aplikasi Teman Bumil dirancang untuk menjadi teman terbaik bagi setiap ibu dalam setiap fase. Dan untuk melengkapi kebutuhan ibu milenial akan informasi, fitur baru di Teman Bumil dirancang dengan interaktif dan mudah diakses. Milestone. Memantau tumbuh kembang janin dan si kecil menjadi lebih mudah dan menyenangkan melalui fitur Milestone di Teman Bumil. Dengan ilustrasi yang menarik, memantau perkembangan kehamilan dan anak jadi lebih menyenangkan. Media. Di sini, moms bisa menonton banyak video edukatif dari para ahli. Dengan pilihan topik yang beragam, menambah ilmu di masa persiapan kehamilan, menyiapkan persalinan, sampai tumbuh kembang si kecil tak akan membosankan. Forum. Ingin belajar dan konsultasi bersama ahli? Di forum Teman Bumil aja. Moms bisa berkonsultasi secara langsung dan real time dengan dokter spesialis, bidan, psikolog, dan ahli lainnya. Pilihan konsultasinya pun banyak dan diadakan rutin setiap minggunya dengan berbagai topik menarik. Pilihan kelas yang bisa moms pilih mulai dari Senin sharing dengan psikolog setiap hari Senin, tanya dokter dengan dokter spesialis setiap hari Selasa dan Jumat, ngobrol bareng Bubit setiap hari Rabu dan Sabtu, dan kelas online setiap hari Kamis. Fitur rekam medis. Dengan adanya fitur ini, moms cukup pakai satu aplikasi untuk menyimpan data moms dan si kecil. Selain memudahkan untuk meninjau pertumbuhan janin serta tumbuh kembang anak setiap bulannya, data rekam medis tersimpan dengan aman di dalam aplikasi. Risiko kehilangan data pun dapat dicegah. Mudah untuk dibawa kemana saja dan bisa diakses kapan saja. Jurnal. Punya banyak foto berkesan. Moms bisa menyimpan dengan rapi foto-foto USG atau kehamilan dan perkembangan anak di fitur jurnal. Foto-foto yang penting kini jadi nggak berantakan lagi deh. Dengan tampilan dan fitur baru Teman Bumil, teman ibu milenial, selalu siap menemani perjalanan moms sebagai ibu. Yuk, download dan install aplikasi Teman Bumil sekarang. Dapatkan aplikasinya secara gratis di App Store dan Play Store. Assalamualaikum, selamat malam Mams. Selamat bergabung di YouTube Live Event Teman Bumil di YouTube channel Gue Sehat. Apa kabar nih Mams? Perkenalkan, saya Intan yang akan menemani Mams hingga 60 menit ke depan. Nah, saya mau menyapa dulu nih Mams yang nonton di aplikasi Teman Bumil maupun Mams yang nonton di YouTube channel Gue Sehat. Bagi Mams yang nonton di YouTube, jangan lupa di-subscribe ya channel Gue Sehatnya. Pada malam hari ini, kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu tips lancar menyusui. Bersama narasumber kita, yaitu dokter spesialis anak, Dr. Ria Puspitasari, SPA CIMI. Nah, selama live ini berlangsung, saya juga akan membacakan komen dari Mams nih. Jika ada Mams yang ingin bertanya, bisa langsung aja isi di kolom komen. Nanti kalau sempat, saya akan bacain.
Nah, sebelum saya menyapa narasumber kita pada malam hari ini, boleh ya saya perkenalkan sedikit aplikasi Teman Bumil. Mungkin ada beberapa moms nih yang belum kenal sama aplikasi Teman Bumil atau aplikasi Teman Ibu Milenial ini. Nah, aplikasi Teman Bumil adalah aplikasi kehamilan ataupun aplikasi yang bisa digunakan oleh moms dalam mendapatkan informasi-informasi terpercaya, mulai dari program hamil, kehamilan, ibu kembang anak 0 sampai 5 tahun, dan menyusui. Jadi walaupun namanya Teman Bumil, itu bukan digunakan untuk ibu hamil aja, melainkan bisa dari program hamil sampai anaknya 0 sampai 5 tahun. Karena aplikasi Teman Bumil yaitu panjangannya aplikasi Teman Ibu Milenial. Nah, jadi kalau yang belum download, silakan aja langsung di-download di App Store maupun Play Store, karena aplikasi Teman Bumil dapat di-download secara gratis loh, Mams. Nah, Mams, saya ingin menyapa narasumber kita pada malam hari ini nih, Dokter Ria. Hai Dokter Ria, apa kabar? Halo, selamat malam, Mams. Senang banget nih bisa hadir di sini nih sama Intan. Iya, kita juga senang banget loh bisa ngobrol langsung nih sama Dokter Ria. Dokter Iya. Ria lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sih kesibukannya masih sama sebagai spesialis anak, tentu saja. Saat ini saya aktif di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family di Pantai Indah Kapuk. Yang kedua, saya juga berpraktek di Klinik Utama Dr. Wiranto yang berlokasi di Taman Salva Indah. Dan nanti ke depannya saya juga akan berpraktek di klinik spesialis anak namanya Pediacare di daerah Green Lake. Lagi persiapan. Iya. Gitu. Ya walaupun pandemi gini tetap aktif banget ya, Dok. Iya, tetap bolak-balik kita tetap ke rumah sakit. Ya, yang penting ikutin aja protokol kesehatannya, pasti semua aman. Oke. Nah, Dok, kita kan hari ini kita mau bahas tentang tips lancar menyusui nih ya, Dok. Oke. Mungkin boleh kita langsung mulai aja ya. Boleh, aku juga bawa ini nih, boneka kesayangan aku, Lego. Halo Intan, ini baby Lego ya. Hai, aku. baby Lego. Setiap aku live, dia pasti selalu hadir nemenin aku nih. Kalau ada perlu apa-apa, dia selalu bantuin aku. Oke, siap baby Lego. Nah, ini Dok, pertama nih paling sering nih ditanyain, maksudnya yang terbesit di pikiran moms kan, gimana sih Dok kunci suksesnya nih untuk lancar menyusui yang harus ditanamkan oleh para moms, karena menyusui kan bukan yang tiba-tiba bisa keluar gitu aja nih, nggak semua moms bisa mengalami seperti itu. Jadi kira-kira ada nggak sih Dok kunci sukses nih sebelum kita memasuki dunia menyusui itu, Dok? Iya, sebenarnya kunci suksesnya itu adanya itu dari moms itu sendiri. Ya, yang pertama tuh paling penting sudah pasti persiapan. Karena nggak bisa tiba-tiba kita tanpa persiapan, hari ini aku mau menyusuin, kayak gitu. Aku baru memutuskan saat itu juga ketika bayi lahir. Gimana? Kan tentu saja segala sesuatunya perlu persiapan. Jadi persiapannya apa aja? Yang udah pasti pertama mental, ya, keinginan, motivasi yang kuat untuk menyusui. Ya, kalau misalnya mamanya setengah-setengah, ragu-ragu untuk menyusui gitu kan, nanti pada saat hari H, nanti panik sendiri ketika keinginan untuk menyusuinya ada. Jadi persiapan itu sangat penting. Yang kedua, selain persiapan dari mental dan motivasi dan keinginan yang kuat dari mamanya sendiri, yang tidak kalah penting adalah membekali ilmu untuk mamanya sendiri. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu udah harus dicari tahu nih dari sebelum melahirkan agar persiapannya lebih maksimal, lebih optimal gitu. Nah, jadi kalau boleh saya rangkum, kunci suksesnya ada 2 ya, mental sama persiapan informasi itu tersendiri ya, Dok? Benar, apalagi sekarang kan udah banyak banget platform kesehatan ya, salah satunya Teman Bumil nih. Saya senang banget makanya kan berbagi di sini karena udah pasti sangat membantu nih buat moms sekarang nih yang apalagi mama-mama muda ya lagi hamil yang persiapan mau menyusui nih. Iya, karena tadi aku udah sempat jelasin sih, Teman Bumil kan namanya Teman Bumil tuh banyak yang nggak tahu, kirain buat ibu hamil. Padahal Teman Bumil tuh teman ibu milenial gitu. Jadi selain kehamilan juga anak, menyusui juga kita punya informasi di situ. Nah, selain dari aplikasi, ya. Aku juga sering dengar nih ada namanya 7 kontak laktasi. Jadi kalau kita mau mempersiapkan menyusui itu biasanya harus 7 kontak laktasi. Nah, itu sebenarnya apa sih, Dok? Boleh dijelasin nggak, Dok, tentang pentingnya 7 kontak laktasi itu?
Iya, 7 kontak laktasi ini sebenarnya dikeluarkan oleh WHO dan aku pasti saya rasa para konselor laktasi pun akan sangat setuju dengan 7 kontak laktasi ini karena di mana persiapan ini sudah direncanakan dari sebelum kehamilan ya dan dari sebelum melahirkan, dimulai dari persalinan 7 bulan atau sekitar 28 minggu, kemudian 36 minggu, 9 bulan, 8 bulan, kemudian saat melahirkan yaitu IMD. Kemudian setelah melahirkan selama perawatan di rumah sakit seminggu kemudian maupun 2 minggu kemudian sampai 1 bulan kemudian di situ dipersiapkan pengetahuan untuk ibunya dari mulai manfaat ASI itu sendiri, cara menyusui yang tepat. Nah, semuanya itu dipersiapkan udah dari sebelum sampai sesudah melahirkan. Jadi, kendala ketika di lapangan pun itu dapat diatasi bersama. Makanya sangat penting juga bila mamanya nih masih ragu-ragu, kurang pengetahuan untuk bertanya ataupun untuk konsultasi dengan konselor laktasi. Di mana di 28 bulan itu Intan di sebelum melahirkan itu kita dijelasin nanti di 28 minggu apa sih manfaatnya ASI ya kan, bagaimana sih caranya menyusui. Nah, terutama nanti di 38 minggu itu biasanya langsung dikasih boneka sama konselor laktasinya Bu, supaya persiapan langsung kan, karena posisi pasti rata-rata tuh ya ibu yang baru melahirkan masih kaku banget, jadi kayaknya kurang enjoy. Nah, nanti kan itu dapat mengganggu dari kesuksesan menyusui. Nah, makanya sebelumnya supaya dia lebih rileks, lebih tahu posisinya dengan pasti. Nah, sebelum melahirkan nih udah dipersiapkan dahulu. Oke, pastinya juga nanti kita akan bahas ya dok mengenai posisi yang benar kayak gimana dengan baby Lego. Tapi mungkin sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang basicnya Mams tanyain. Nah, berarti kalau boleh aku rangkum, 7 kontak laktasi itu sangat penting dan mungkin salah satu kunci sukses tadi ya, yang mental dan informasi ya, pembekalan informasi yang 7 kontak laktasi tadi. Nah, kan 7 kontak laktasi itu dimulai dari sebelum mamsnya melahirkan. Berarti pas sedang hamil. Benar nggak sih dok? Berarti kita sejak hamil tuh produksi ASI udah dimulai ya? Benar, sebenarnya produksi ASI itu dimulai dari 14 minggu. 14 minggu dia hamil itu produksi ASI sudah ada. Tapi kenapa tidak keluar? Karena hormon progesteron pada ibu hamil itu masih tinggi. Nah, ketika dia nanti melahirkan, hormon progesteronnya turun, hormon prolaktin dan oksitosin yang akan bekerja sehingga akan terproduksi ASI. Jadi masih sangat wajar ketika baru melahirkan ASInya masih sedikit. Nah, di sini paling sering nih ibu-ibu udah mulai panik nih, dikirain nggak keluar ASInya. Padahal keluar, cuma karena kurang pengetahuan tadi, kurangnya persiapan nih. Waktu lagi hamil, kurang pengetahuan sehingga dia akhirnya pikirannya ASInya nggak keluar. Akhirnya apa? Mamanya stres, makin nggak keluar. Padahal hormon-hormon tersebut sangat dipengaruhi oleh psikis maupun kondisi dari ibunya itu sendiri. Oh gitu, iya sih benar. Iya. Udah panik duluan nih, kok saya nggak IMD gitu ya. Iya, kalau nggak IMD kok nggak keluar gitu, dipikirannya kan kayak gitu. Padahal enggak, memang segala sesuatunya butuh adaptasi, ya kan? Nah, balik lagi nih dok, untuk mempersiapkan ASI sejak kita hamil nih, sejak mams hamil, itu tuh ada nutrisi tertentu nggak sih yang harus diperhatikan banget nih untuk nanti bisa lancar menyusui atau bisa langsung IMD gitu misalnya? Oke, memang untuk persiapan untuk menyusui ini tidak hanya tadi mental dan segala keinginan untuk menyusui, tapi nutrisi pun harus baik karena inti dari menyusui itu 2. Yang pertama produksi ASI, ya kan, dengan harapan produksi ASInya banyak. Tetapi yang kedua kita harus perhatikan adalah kualitas dari ASInya itu sendiri. Ya dong, ngapain kita produksinya banyak tapi ternyata kualitasnya tidak baik. Nah, untuk mencapai kualitas yang baik itu didapatnya dari mana? Nah, tentu saja dari nutrisi yang baik juga. Seperti misalnya jadi mamanya diharapkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Seperti misalnya nih yang bagus untuk ibu hamil, yang pertama karbohidrat kompleks ya. Jadi nggak selalu dipikirannya karbohidrat itu nasi ya. Bisa yang lain ya, bisa sereal, bisa oatmeal, bisa gandum, itu juga sangat baik. Terus yang kedua sudah pasti protein ya, harus memenuhi. Terus lemak yang baik ya. Untuk buah-buahan, sayur-sayuran perlu nggak? Perlu, karena fungsinya sebagai vitamin juga di situ ya, agar kualitas ASInya semakin baik. Jadi itu intinya ya, karbohidrat, protein, lemak. Nah, sangat baik itu protein, lemak dan karbohidrat itu didapat juga dari kacang-kacangan.
Makanya sekarang lagi populer banget nih minum susu almond pada ibu-ibu hamil. Ya tentu saja itu beralasan memang untuk meningkatkan kualitas, karena kacang-kacangan memang sangat baik untuk meningkatkan protein, lemak maupun karbohidrat dari ibu sendiri. Ya. Dan kalsium juga jangan lupa, jangan ketinggal ya. Itu juga sangat penting karena bayi sudah pasti lahir itu nanti pun dari ASI-nya itu dapat vitamin, protein, karbohidrat, lemak itu dapat dari mana sih? Dapat dari mamanya dong. Secara kan nanti keluar lewat ASI. Makanya mamanya harus konsumsi makanan yang baik agar ASI-nya berkualitas baik, sehingga bayinya pun mendapatkan konsumsi ASI yang maksimal, yang optimal. Oke. Nah, jadi untuk para moms nih yang sedang hamil, gak usah takut gendut, nggak apa, pokoknya perhatiin aja nutrisi yang terbaik untuk si kecil ya, karena nutrisi yang moms konsumsi sejak hamil itu bukan hanya untuk pembentukan si janin itu sendiri, teman, untuk mempersiapkan ASI juga ya di kemudian hari. Nah, kita masuk nih ke IMD atau inisiasi menyusui dini. Itu kan momen yang sangat penting nih ya dok. Sebenarnya seberapa ngaruh sih dok IMD terhadap tumbuh kembang anak dan apa aja manfaatnya? Iya, jadi sebenarnya IMD ini merupakan suatu proses yang luar biasa ya dalam hal menyusui. Dikirain cuma selintas begitu saja, padahal enggak, manfaatnya luar biasa ya. Karena ketika melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, di mana setelah melahirkan, bayi ditaruh ya di dadanya mamahnya, kurang lebih bisa 1 jam sampai 6 jam bahkan ya, tapi minimal 1 jam. Di situ bayi akan menempel skin to skin kontak tentu dengan mamanya. Tanpa disadari di situ terjadi stimulasi yang luar biasa ya, bayi mencium aroma mamanya ya, bayi mendengarkan bahkan suara mamanya di situ ya kan. Nah, itu suatu hal yang luar biasa, dan dengan perlekatan di dada bayi merasa nyaman, dan tanpa mama sadari sebenarnya bayi itu kan belum bisa melihat ya kan dengan jelas. Tapi kenapa luar biasa Tuhan menciptakan, kenapa nipple itu ketika puting ibu ketika melahirkan itu warnanya gelap. Karena ternyata ketika bayi itu samar-samar melihat, tapi dia sangat bisa melihat warna-warna yang gelap atau high contrast. Jadi ketika dia nempel di dada ibunya, sebenarnya dia tuh satu hal yang dia bisa lihat adalah puting ibunya. Ya, jadi di situ bayi nggak perlu ketika nyusui itu disodor-sodorin mulut bayinya, nempel-nempelin ke putih ibunya, nggak perlu. Nanti bayi yang akan bergerak sendiri ketika IMD itu berlangsung. Jadi kunci dari IMD adalah kesabaran. Ya, nanti bayi akan kunci, karena dipikirnya kok bayinya pasti begitu lahir, kok bayinya nggak mau nempel-nempel, nggak mau nyari-nyari putih. Enggak, kuncinya kesabaran. Di 15 menit sampai 45 menit, bayi akan bergerak sendiri, akan menuju puting ibunya, karena di situ puting ibunya yang terlihat dan tercium olehnya. Nah, jadi keberhasilan ini dengan adaptasi seperti ini, dia akan nih, makanya kemudian dengan IMD, dia akan terus mencari puting ibunya, mencari aroma tubuh ibunya ketika menyusui. Jadi jangan panik dulu ya, kalau 1-40 menit bayinya masih bingung, itu wajar. Yang jelas sih bayi itu pasti bisa tahu lah di mana ada puting ibunya. Jadi puting menggelap juga itu bukan tanpa alasan ya dok. Bukan tanpa alasan, itu yang luar biasa menurut saya, kan dia bisa lihat di antara semua warna kulit ibunya, dia nggak bisa lihat dengan jelas, tapi begitu puting karena warna gelap dia bisa, makanya dia mencari dan menuju puting ketika dia ditidurkan di dada bayinya, di dada ibunya maksudnya. Nah tadi balik lagi, berarti IMD itu memang terhadap tumbuh kembang anak itu banyak manfaatnya ya dok? Benar. Selain itu, IMD sendiri sebenarnya membantu kontraksi dari uterus mamanya sendiri, jadi membantu proses persalinan dari mamanya sendiri. Iya, jadi banyak sekali manfaatnya, nggak cuma dari menyusui skin to skin kontak, udah pasti juga merangsang pengeluaran kolostrum kan, itu yang ditunggu-tunggu kan sebenarnya kan. Nah, itu prosesnya dari mana? Dari IMD, karena ketika itu sebenarnya mama merasa bahagia bisa menempel dengan bayinya, merasa nyaman, merasa senang sekali, sehingga ketika itu perubahan hormon luar biasa ya, prolaktin, oksitosin mulai bekerja dengan harapan kolostrum segera keluar. Nah, benar gak sih dok, katanya IMD itu juga bisa melancarkan proses menyusui eksklusif sampai 2 tahun kemudian? Iya, bener dong, udah pasti. Nah, karena tadi yang seperti aku udah sampein kan, pada saat dia IMD, di situ dia bayi
ketika beradaptasi lahir, bayangin yang dia pertama lihat, yang pertama kali dia cium dan pertama kali dia rasakan adalah payudara ibunya, ya kan? Sehingga bayi ketika adaptasi pertama kali yang dilihat itu sudah pasti nanti ke depannya hari demi hari itu yang dicarinya dan dia sudah terbiasa akan hal itu, ya. Oh gitu, oke. Tapi kan nggak semua moms dan si baby ini bisa dapat nih momen IMD. Nah, kira-kira apa sih dok yang bisa diusahain agar moms tuh bisa sukses mendapatkan momen si IMD ini? Iya, sebenarnya ada banyak hal ya. Sebenarnya kayak misalnya kadang-kadang sebenarnya yang pertama udah pasti mencari dokter obgyn maupun SPA yang pro sama IMD ya. Karena memang ada, apalagi di zaman seperti ini nih, lagi pandemi juga, beberapa memang kita mengalami kesulitan ya kan. Apalagi kalau misalnya ibunya ternyata positif atau bagaimana, mau gak mau kita tidak bisa melakukan IMD dengan optimal ya. Jadi kalau misalnya memang IMD ketika itu tidak memungkinkan, misalnya ibunya ketika itu di general anestesi, misalnya proses persalinan melalui SC, ibunya di general anestesi, ibunya tidur, ya mau gak mau kan proses IMD itu agak terganggu kan. Nah, tapi dengan tidak melakukan proses IMD saat itu sebenarnya banyak cara. Misalnya ketika ibunya sadar pada di recovery room ya segera dilakukan. Jadi sebenarnya room in sih paling penting, room in ya. Jangan lagi dipisahkan antara ibu dan bayi. Misalnya bayi di kamar bayi, ibu di kamar ibu, itu kan terpisah. Padahal momen-momen itu lagi krusial, ya kan. Jadi paling baik itu memang room in ya. Itu yang pertama. Yang kedua udah pasti cari yang pro, pastinya pro sama proses IMD ini. Karena SC pun sebenarnya bisa IMD, bukan alasan ya. Proses SC bisa berlangsung tapi tetap bayi bisa ditaruh di dada ibunya, ya kan. Jadi penting juga untuk moms tuh untuk cari informasi lebih banyaknya, mana nih kira-kira rumah sakit moms pro IMD atau enggak, karena itu juga sangat mempengaruhi gitu. Nah, kita udah masuk nih ke pembahasan selanjutnya, itu puting susu nih dok. Puting susu kan banyak nih, ada yang datar, ada yang mungkin yang mendelep ke dalam atau kayak gitu. Nah, itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih dok? Tentu mempengaruhi. Jadi memang puting ini bervariasi ya. Ada yang oversize ya, justru dia besar ya. Ada yang justru undersize ya, ada yang flat ataupun ada sampai yang inverted. Nah, pasti itu ada mempengaruhi juga. Misalnya contohnya yang oversize ya kan, bukan berarti yang lebih besar lebih bagus, enggak juga seperti itu ya kan. Pikiran kita lebih besar lebih bagus, lebih nonjol, enggak juga. Kadang beberapa ada juga nemu kesulitan, misalnya oversize pada bayi prematur. Ya kan, perut bayinya sangat kecil, nah sedangkan nipelnya sangat besar. Nah, sedangkan dalam proses menyusui itu perlekatannya baik tidak hanya nipelnya doang, ya kan, areola pun harus ikut masuk. Nah, di situ kesulitan itu bisa terjadi. Ya, tapi semuanya sebenarnya bisa diatasi. Seperti yang kedua, kayak misalnya terlalu kecil, ya kan. Nah, itu sebenarnya bisa dengan perlekatan posisi yang tepat, bisa apalagi tapi yang memang paling susah ini yang inverted, ya kan, yang masuk ke dalam. Tapi kita harus cari tahu dulu apakah murni benar-benar inverted, true inverted atau bukan. Caranya gimana? Caranya ya ketika kita setelah dimassage ringan, putingnya kita keluarkan, kalau masih bisa nonjol, nah seperti itu masih bisa diusahakan. Ya kan? Nah, makanya untuk yang seperti itu persiapan lagi nih yang paling penting, ya kan? Jadi jangan baru melahirkan, baru mengatasi masalahnya. Nah, karena masalah ini sebenarnya bisa diatasi dari sebelum persalinan. Ya kan? Seperti puting inverted kita bisa rangsang supaya nipelnya nonjol. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu kan kita perlu lihat dulu seperti apa, apakah keparahannya untuk persiapan menyusui. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa diusahakan asal momsnya mau ya untuk cari tahu. Sekarang banyak cara, kayak misalnya inverted kita punya nipple puller, jadi yang pakai sedot gitu. Dia akan nonjol ya kan, kalau pernah lihat. Iya, aku pernah lihat sih. Pernah lihat kan, ada yang kayak bahkan pakai squid pun itu jarum suntik kita bisa tarik ya kan. Yang ketiga kita bisa minta bantuan pompa nih. Pasti mamanya kerasa kalau misalnya inverted kalau abis pompa agak nonjol. Nah, langsung bisa didekatkan ke bayinya, ya kan? Nah, terus yang terakhir sekarang kan udah canggih, ada nipple shield juga. Mungkin pernah lihat. Nah, itu juga salah satu yang bisa membantu. Oke, dok. Nah, ini balik lagi nih, tadi kayak sempat disinggung ya,
apa aja sih dok yang mempengaruhi produksi dan pengeluaran ASI? Dan itu tuh sebenarnya sama nggak sih, produksi dan pengeluaran ASI itu sebenarnya sama nggak sih dok? Iya, sebenarnya produksi itu udah pasti banyaknya ASI-nya, sedangkan pengeluarannya itu banyaknya ASI yang dikeluarkan. Nah, itu sesuatu hal yang dipengaruhi oleh dua hormon ya. Yang pertama prolaktin, yang kedua oksitosin. Nah, prolaktin itu tujuannya adalah untuk memproduksi ASI-nya, ya kan, supaya ASI-nya banyak. Nah, untuk mengeluarkannya kita perlu hormon oksitosin. Nah, itu dua hormon yang sangat berpengaruh dalam menyusui. Oleh karena itu, kalau salah satu aja yang bekerja, tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya itu diperlukan, ya. Jadi kayak misalnya gimana caranya nih supaya hormon prolaktinnya bekerja dengan baik, ya kan? Nah, salah satunya supaya produksinya banyak gimana nih? Ya tadi selain nutrisi tentu saja frekuensi juga sangat penting, Intan. Jadi harus rutin menyusui itu karena itu supaya merangsang hormon prolaktinnya ya. Bayinya harus disusuin misalnya per 2-3 jam atau harus dikosongkan payudaranya per 2-3 jam akan produksi ya, otak akan mengirim stimulus untuk terus memproduksi ASI. Nah, kalau ibunya semakin jarang menyusui udah otomatis dia akan turun produksi ASI-nya, ya kan? Sedangkan oksitosin sendiri dipengaruhi nih sama mood mamanya. Makanya mamanya nggak boleh stres, harus rileks. Nah, dan yang paling penting kita juga bisa melakukan pijat oksitosin. Nah, itu pijat di daerah punggung supaya mamanya dan pantau nggak yang mau melakukan pijat oksitosin siapa? Papanya, suaminya. Jadi sebenarnya support system ini sangat luar biasa. Menyusui itu nggak bisa cuma datang dari mamanya doang. Jadi harus ada supportnya. Nah, oleh karena itu support itu juga makanya harus disampaikan. Papanya pun harus mensupport, ya keluarga pun, ya keluarga besar pun harus mensupport supaya segala sesuatunya berhasil. Nggak bisa sendiri doang kalau nggak ada yang support. Oke. Nah dok, aku jadi punya beberapa pertanyaan nih dari pernyataan dokter yang tadi. Yang mana dulu ya? Mungkin ini dulu sih. Yang tadi tuh kayaknya sempat dokter bilang kalau kita sering menyusui itu bisa menstimulasi produksi ASI ya kan ya dok? Nah, aku juga pernah dengar nih katanya kalau di pompa itu juga bisa menstimulasi produksi ASI dibandingkan direct breastfeeding. Itu benar nggak sih? Atau malah kebalikannya atau gimana dok? Balikannya justru di pompa memang membantu mengosongkan, tapi pengosongan membantu mengosongkan karena dengan kosong maka hormon prolaktin akan bekerja untuk merangsang untuk pembentukan produksi ASI yang baru, ya kan? Nah, memang kalau misalnya di pompa tentu saja akan membantu pengosongan, tapi pengosongan maksimal itu didapat ketika bayi direct breastfeeding, DBF langsung ke ibunya. Nah, pengosongan maksimal justru terjadi di situ. Oke. Iya. Soalnya ada moms nih yang nanya, katanya dia bekerja gitu dan pulangnya itu sore. Jadi perlu nggak sih? Tapi cadangan ASIC-nya masih ada. Nah, perlu nggak sih dia DBF atau menghabiskan si ASIC tersebut gitu? Dia agak bingung nih, Iya, jadi kalau mama yang bekerja udah pasti mau nggak mau kan ketika di luar rumah pasti mamanya untuk mengkosongkan ASI dengan dipompa. Tapi ketika pulang ke rumah ataupun sebelum berangkat kerja udah seharusnya mamanya memberikan secara DBF untuk apa? Untuk merangsang tadi supaya benar-benar payudaranya kosong sehingga ASI-nya akan terstimulasi untuk terproduksi lagi secara optimal, secara banyak. Karena kalau nggak nanti pengosongannya kurang maksimal, jadi nanti produksinya semakin lama semakin turun. Nah, ini sering kali nih kendala mama menyusui, dok lama-lama ASInya nggak keluar ya kan. Makanya ketika pulang ke rumah atau sebelum berangkat kerja itu harus DBF ya untuk membantu pengosongan maksimal. Iya, harus diusahain ya dok, sering-sering DBF kalau sempat, ada waktu. Bener, walaupun aku ngerti banget, capek banget, I feel you, Mom, I feel you. Kadang-kadang pulang tuh udah capek banget, rasanya pengen yang praktis kan, gitu. Iya, betul. Gak lama-lama kok, Mom, cuma 2 tahun aja. Iya, 2 tahun ya. Nah, dok, sama konsumsi ASI booster nih, ada moms juga yang bertanya, katanya dia sudah konsultasi ke dokternya gitu. Kapan sih waktu yang tepat untuk konsumsi ASI booster? Karena kata dokternya percuma juga minum ASI booster, nggak akan berfungsi jika dikonsumsi saat usia bayinya udah lebih dari 2 bulan. Emang benar ya dok?
Sebenarnya gini, ASI booster itu kita kalau misalnya biasanya mama-mama zaman sekarang ya sebenarnya ini rajin-rajin loh Intan. Dari awal ya mau menyusui itu daripada minum konsumsi ASI booster sebenarnya. Nah, tapi yang perlu diingat di sini ASI booster ini bukan segalanya ya. Itu yang perlu harus diingatkan. Dengan kadang-kadang, dok saya udah minum ASI booster ini, tapi produksi ASInya tetap nggak oke. Kenapa ya? Tadi karena kerutinitasan menyusuinya, frekuensi menyusuinya, ataupun perlekatannya kurang optimal. Justru itu salah satu yang penting juga ya kan dalam menyusui. Dan satu lagi hal yang perlu diingat lagi, nutrisi yang alami itu yang kadang-kadang mamanya lupa kan untuk makan makanan yang bergizi. Jadi dia selalu bergantung sama ASI booster ya kan. Sebenarnya bukan karena ASI boosternya nggak bekerja dengan baik, tapi ada beberapa hal ya kan yang perlu diprioritaskan juga selain meminum ASI. Kadang-kadang kan maunya praktis nih, minum yang ya kan minum 1-2 kali tablet, harapannya ASINya langsung banyak ya kan, tapi sebenarnya kan penunjangnya tidak hanya seperti ASI booster doang, banyak hal yang harus dinilai. Jadi sebenarnya bukan 2 bulan nanti nggak boleh saja meminum ASI booster, tapi perlu diingat ASI booster itu bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tapi juga kualitas ASI. Jadi harapannya nggak selalu di ASI booster itu produksi ASI jadi banyak, tapi di situ memang membantu kualitas ASI lebih baik. Oke. Oke, jadi sebelum kita meminum ASI booster, pastikan juga nutrisi yang kita makan itu juga bagus ya dok. Jadi jangan ngandelin si ASI booster doang. Frekuensinya, cara menyusuinya, perlekatan itu jauh lebih penting karena mamanya pikirnya udah ada ASI booster nih, harusnya produksi ASI aku oke gitu kan, jadi nyusuinnya jadi santai-santai ya kan, kurang maksimal ya gitu. Nanti akhirnya kualitas ASINya juga jadi nggak baik. Oke. Nah, tadi kan dokter juga sempat singgung pijat laktasi ya, yang di punggung itu. Itu sebenarnya idealnya berapa sering sih dok dilakukan pijat oksitosin ya? Iya. Sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan setiap hari, sehari 1-2 kali, 2-3 menit aja cukup. Ya, boleh dilakukan secara rutinitas, apalagi kalau mamanya ngerasa nih lagi nggak enak banget ya, udah pegel banget ya, nggak rileks lagi menyusui. Kan kunci menyusui rileks ya. Makanya banyak banget masanya ketika mamanya nggak rileks sudah pasti ASINya makin mampet ya kan, apalagi yang baru melahirkan tuh masih kaku banget, duduk aja kaku ya kan, gendong masih kaku. Makanya balik lagi tadi, persiapan itu sangat penting. Oke, nah kalau gitu gimana dok, posisi atau pelekatan yang baik gimana? Mungkin bisa dipraktekkan sama baby Lego. Iya nih, kita layarnya ada terbatas sih, tapi kurang lebih gini, intinya adalah aku sedikit turunin ya. Yang penting yang pertama adalah buat dari mamanya, yang penting tadi selalu aku ucapin mamanya relax dulu ya, duduk pun santai, nggak usah tegang banget, kaku banget gitu ya. Bayinya bisa merasakan ketegangan mamanya ya. Jadi yang paling penting mamanya relax dulu, mamanya santai, duduk boleh bersender, yang penting kakinya nggak menggantung ya. Kalau kaki gantung rasanya kan nanti lama-lama pegel. Nah, kakinya relax aja ya, nggak usah menggantung kakinya, posisinya boleh bersandar, terserah mau di sofa, mau di tepi ranjang boleh, tapi mamanya nyaman dulu. Sudah mendapatkan posisi yang nyaman untuk mamanya, baru sekarang kita posisikan bayinya ya. Posisikan bayinya sudah pasti, yang paling gampang posisi ada berbagai macam ya kan, mungkin Intan tahu, tapi yang paling gampang, apalagi untuk ibu baru yang menyusui, memang yang cradle position ya, yang gendong seperti biasa seperti ini, di mana leher atau kepala bayinya berada di siku kita. Oke. Terus kemudian telinga, lengan, ya semua bahu ini satu garis lurus. Oke. Nah, kita dekatkan perut bayinya itu nempel ke kulit kita ya, seperti ini, ketika nempel, nah posisinya udah mulai tepat nih. Nah, sekarang kita pindah ke mulut bayinya. Jadi mulut bayinya yang perlu dipastikan adalah dagunya ini nempel ke kulit, ke payudara mamahnya ya. Sehingga dengan nempel gini nanti otomatis nanti hidungnya dia lebih naik. Jadi tidak usah takut, biasanya ibu takut bayinya nggak napas katanya kalau nyusuin ya. Dengan posisi yang tepat pasti nanti dia bisa memposisikannya sendiri, jadi jangan khawatir ya. Nah, ketika itu mulutnya bayinya terbuka lebar, nah kita boleh nih membantu posisikan tangan kanan kita tadi untuk memegang payudara kita seperti huruf C ini untuk mengarahkan. Jadi ketika mulut lebar, areola dimasukkan, dan jangan lupa yang dimasukkan itu tidak cuma
putingnya doang, tapi areola pun harus ikut masuk ya, karena di situ ada pori-pori tuh ngeluarin ASI. Nah di situ ada nggak cuma areola, makanya kalau mami pencet cerot rame kan gitu, nggak cuma di puting doang, di areola pun bank ASI di situ juga ada ya. Nah jadi kita ketika itu, dan pastikan ketika mengenyot bibir bayinya itu membleh ke bawah. Oke, jadi kalau dia ngelipet ke dalam berarti posisinya salah ya, posisi mulut bayinya salah, jadi harus gini. Dan ketika menyusui pipi bayi nggak boleh ngempot. Nah ya, ingat ini bukan mengenyot tapi menyapih, jadi bayinya pipinya nggak ikut ngempot. Oke, bukan menghisap ya, tapi menyapih. Oke, dan suara yang boleh terdengar adalah suara menelan bayi. Jadi kalau bayi berisik, nah itu sudah dipastikan perlekatannya kurang tepat. Ya. Dan satu lagi untuk tangan, biasanya ibu-ibu bingung nih tangannya ini taruh mana ya gitu kan. Apakah sini sih, nggak usah, bayinya biarin tangannya ke belakang sehingga dia memeluk, sehingga dia bisa memeluk mamanya ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu posisinya ya. Posisi yang lain aku sedikit aja tambahin, ada kayak football handle gitu ya, kayak gini. Nah football handle ini biasanya dipakai kalau dia yang tipenya oversize. Oversize nipple-nya, karena ini lebih sudut pandangnya ini lebih mudah. Kita ngelihat bayinya lebih mudah, sudut pandangnya lebih oke dalam hal untuk melekatkan mulut bayi ke puting kita. Baru yang lain kayak misalnya side lying sambil tiduran ya, ada late lying juga udah ini, tapi nanti kalau mamanya udah mulai lancar dan terbiasa. Jadi menyusui sambil tiduran sebenarnya boleh ya dok? Boleh sambil tiduran. Tadi ada posisinya side lying, late lying boleh. Tapi paling untuk pemula, untuk tips menyusui di awal, tetap yang paling simple sebenarnya cradle position. Kalau udah ahli pasti udah tinggal merem, udah keluarin aja. Benar ya, tidur mamanya bisa sambil ngantuk biasanya. Iya. Oke, makasih nih Lego udah praktekin. Iya, thank you. Dok, gimana nih caranya kita tahu kalau ASI kita tuh udah cukup buat si kecil? Apalagi kalau kita direct breastfeeding kan kita nggak tahu nih seberapa banyak yang keluar. Iya, memang menyusui pada bayi ASI ini beda sama bayi anak dengan susu formula. Susu formula kita bisa tahu, oke 2 jam lagi kita minum susu, oke 2 jam lagi, 3 jam lagi, 2 jam lagi. Hal ini berbeda pada anak ASI, dia tipenya ASI tuh on demand. Jadi sesuai permintaan anaknya, ya. Anaknya mau ya kita susuin, ya. Makanya kalau misalnya ini taunya dari mana? Ya pasti memang kita dari jarak perkiraan waktu memang kita sudah tahu, ya kan? Ini waktunya menyusui, dan tapi biasanya kalau bayi rewel ya, kita juga boleh ngecek nih, namanya rooting reflex. Kita gerak-gerakin, ya dia kayak nyari, nah dia rewel, nah memang waktunya menyusui. Memang itu udah pertanda bayi salah satunya dia memang lapar, ya. Nah ketika susuin, tahu dari mana dia ini udah kenyang, ya. Yang pertama kita pun kalau dari segi ibunya, pasti pun kita ngerasa payudara kita sudah tidak sebengkak atau sebesar waktu awal menyusui di mana ASI masih penuh. Kita pasti merasakan payudara kita pun udah semakin kosong. Itu yang pertama, ya kan? Kita pasti merasakan. Dan kedua, kita ngelihat sign dari babynya sendiri. Dia akan selalu ngasih sign ke kita nih. Memang bayi luar biasa. Dia akan mulai mengenyotnya semakin lambat, ya, ataupun dia mulai melepas puting kita. Nah itu udah pertanda bayi sudah cukup untuk menyusui. Dan seringkali sebenarnya bayi ASI ini ketika menyusui itu suka banget ketiduran kan, ya. Nah dia nyusu, toto dia tidur, ya. Tiba-tiba nanti kenapa? Karena ketika menyusui itu secara tidak langsung di situ tuh bayinya lagi olahraga. Ya kan, capek, nyusuin itu capek, dan kalori yang kebuang itu cukup banyak. Beda sama anak dengan botol. Di botol itu dia udah ada titiknya, dia nggak usah capek-capek sekali untuk ngenyot, ya kan. Tapi kalau ketika bayi di BF itu berbeda, dia perlu usaha. Makanya seringkali pasti mama-mamanya ngerasa ketika nyusuin anaknya suka ketiduran, ya kan. Nanti sejam kemudian bangun gelagapan tuh dia nyari puting mamanya lagi. Ya dari situ aja kita udah merasakan kapan bayi ini pengen minum susu, kapan bayi ini pengen minum ASI, kapan bayi ini pengen melekat lagi ke ibunya. Dia pasti ngasih sign kok, ada cues tertentu di situ.
Jadi sebenarnya moms juga bakal tahu dengan sendirinya ya, karena ada sign-sign dari bayi sama dari payudara itu juga pasti ada feelingnya lah gitu ya dok. Benar, ada feeling. Dan paling penting lagi, kita makanya setiap bulan, makanya salah satu kontak laktasi kan di usia 1 bulan itu sangat penting untuk memonitor berat badan bayinya, berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala untuk memantau pertumbuhannya. Itu yang paling penting, kita tahu ASI kita cukup atau enggak kan dari situ. Ya, selain dari lamanya menyusui juga bisa, tapi paling penting buat aku adalah pertumbuhan bayinya. Makanya moms jangan bosen-bosen kalau setiap datang itu kenapa mesti diukur berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, untuk tahu kecukupan nutrisi dia melalui ASI mamanya tercukupi atau tidak. Nah dok, nih kan seringkali gimana ya, jika selama proses ASI eksklusif itu berat badan bayi malah lambat, kan beberapa sering terjadi nih dibandingkan dengan bayi yang sufor. Nah, itu penyebabnya apa dan gimana nih, harus dikoreksinya gimana? Oke, sebenarnya semua tahu ya kan, pemerintah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menyampaikan bahkan dunia bahwa ASI yang terbaik ya kan. Jadi harusnya dengan konsumsi ASI yang tepat berat badan nggak boleh turun dong ya kan. Nah tapi mungkin di situ ada beberapa kendala. Nah itu yang harus kita cari tahu ya kan. Kayak salah satunya nih frekuensi menyusui sudah pasti, jumlah ASI yang dikonsumsi sudah pasti. Nah satu lagi seperti kita ketahui bahwa ASI itu sendiri ada 2 komponen nih, formilk sama hin milk ya kan. Di formilk isinya protein, antibodi, laktosa gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di hin milk itu isinya lemak. Nah lemak ini yang meningkatin berat badan. Jadi kalau kita ibaratin nih sebenarnya kayak formilk itu minumannya. Ini yang kalau bayi aus nih terpuaskannya lewat formilk, tapi makanannya itu ada di hin milk. Nah seringkali hin milk itu datangnya belakangan. Nah, yang perlu kita tahu apakah bayinya itu mendapatkan hin milk dengan optimal. Nah, seringkali misalnya ketika menyusui, mamanya pindah-pindah payudara, ya kan? Karena aku ngerti, nyusuin yang satu sebelah ikut netes, ya kan? Pindah lagi payudaranya, pindah lagi. Akhirnya apa? Akhirnya formilknya doang yang dapat, hin milknya lemaknya nggak dapat. Nah, itu salah satu permasalahan yang sering diketemuin juga kenapa ASI berat badannya nggak naik. Jadi sangatlah ideal ketika menyusui ataupun memompa satu payudara sampai tuntas. Jadi itu kuncinya ya dok. Iya. Soalnya ada moms juga nih yang nanya, dok kalau misalnya moms saya bekerja, ASIP-nya itu tuh akan berbeda nggak sih dibandingkan direct breastfeeding? Soalnya kan ada si formil sama hin milk tadi kan dok? Iya, pasti mamanya kerasa sebenarnya. Ketika dia mompa, ASInya didiamkan, gak lama itu akan berpisah. Ya, warnanya kan beda. Yang formil itu dia lebih putih, jernih, lebih kebiruan. Nah, katanya kalau yang itu lebih ke kuning kental. Nah, di situ kita beda. Makanya ketika kita pun mempersiapkan ASI dari ASIP ini, kita harus menyatukan dulu keduanya agar bayinya mengkonsumsi keduanya formil maupun hin milk gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya nih dok, tekstur ASI apa yang baik untuk si kecil, sebenarnya ya semuanya ya, karena terdiri dari 2 komponen itu ya. Iya, sebenarnya seperti itu. Makanya memang ASI kadang-kadang bisa berubah warnanya tergantung dari yang mamanya konsumsi, tapi pada intinya gitu, formilk dan hin milk itu yang paling penting. Ya. Jadi memang kalau hin milk doang tidak baik, tapi formilk doang juga tidak, tapi kombinasi keduanya akan sempurna gitu untuk meningkatkan berat badan bayinya juga, menutrisi bayinya secara secara penuh. Karena yang paling penting tujuan kita dari menyusui apa sih? Kan perkembangan otak, bener? Ya, tujuannya setiap mama-mama pengen anaknya cerdas, ya kan, pengen anaknya pinter. Nah, oleh karena itu nutrisi pun nutrisi pun sangat penting. Oleh karena itu tadi yang aku bilang formilk hin milk harus dapat. Nah, mungkin ada juga nih dok yang ternyata anaknya tongtai ya kan, jadi menyusunya nggak maksimal. Nah, itu kita harus tahu atau harus curiga tuh tanda-tanda tongtai itu kayak gimana mbak? Oke. Sebenarnya ketika sebelum bayinya pulang ataupun selama bayinya dalam perawatan, dokter anak kan bisa memeriksa ya. Cuma kadang-kadang tangtai itu memang ada tingkatannya juga, kan ada yang ringan, sedang, berat, itu ada grade, di situ ada 5. Nah memang semakin berat semakin kesulitan dia menyusui ya kan, tapi itu sangat tampak biasanya. Nah yang sedang ini ataupun ringan kadang-kadang tidak nampak. Tapi tahu dari mana? Nah kita lihat nih nanti, kok bayinya kesulitan untuk menyedot ya, untuk DBF, padahal nipple mamanya nggak ada masalah ya, nipple mamanya bagus, produksi ASI-nya oke, bayi menyusui, tapi kok bayinya kayak
kesulitan untuk menyedot. Nah, di situ apalagi kita semakin curiga ketika tadi di 1 bulan bayinya kontrol lagi, kok berat badannya ini nggak naik-naik, malah atau bahkan semakin menyusut. Nah, ada sesuatu. Memang salah satu yang kita pikirkan adalah tadi itu benar tangkai. Apalagi mungkin sering terjadi di bayi yang lahir dengan prematur ya, Dok? Iya, itu bisa juga karena selaputnya itu tadi di bawah itu masih nempel, belum berpisah. Nah, kalau ini Dok, mungkin banyak nih moms yang udah rencana nih pengen ASI eksklusif 2 tahun. Tiba-tiba di tengah jalan kesundulan nih ada adiknya. Ya kan, sering terjadi tuh. Sering. Nah, itu gimana Dok? Sebenarnya masih boleh nggak sih Dok lanjut menyusui si kakak atau terpaksa harus berhenti dulu nih Dok? Sebenarnya boleh lanjut. Untuk hal seperti itu boleh lanjut untuk menyusui fungsi cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika lagi hamil juga jangan lupa kadang kita stimulasi payudara berlebihan akhirnya kadang-kadang bisa menyebabkan kontraksi. Benar, bisa menyebabkan kontraksi di mana akan membahayakan untuk bayinya gitu. Jadi yang penting seperti biasa aja menyusui tetap boleh, tapi perhatikan juga jangan terlalu berlebihan, jangan melakukan tindakan yang menstimulasi puting berlebihan. Gitu. Tapi kalau dari segi nutrisi boleh tetap dilanjutkan. Jadi baiknya mungkin moms juga konsultasi ke obgynnya dulu kali ya. Jadi teman basicnya sih nggak apa-apa ya Dok untuk lanjut. Iya. Nah gitu. Nah kalau misalkan nih ngomongin soal donor ASI nih Dok, betul nggak sih Dok kalau kita mencari donor tuh harus yang pendonornya itu anaknya seusia sama kita, sama anak kita, sorry. Sebenarnya di situ ada batas. Jadi memang kan tingkatan ASI itu akan berubah seiring dengan bertambahnya usia bayinya juga. Kayak misalnya kenapa 6 bulan kita harus mulai MPASI? Karena ASI saja sudah tidak terpenuhi untuk kebutuhan pertumbuhan anaknya, ya kan? Nah di situ karena ASInya kualitasnya sudah berbeda dengan ASI waktu lahir. Makanya ketika kita ingin mendonorkan pun memang idealnya itu seumuran atau paling enggak bedanya 2 bulan dan kalau bisa di bawah 6 bulan sama-sama di bawah 6 bulan. Tapi jarak yang bisa kita terima kurang lebih 2 bulan. Kalau lebih dari itu takutnya sudah terlalu berbeda komponen ASINya yang dibutuhkan untuk bayi saat itu. Karena kan mungkin ada beberapa moms nih yang emang pengen banget nih anaknya ASI cuman nggak diberi kesempatan nih untuk mengasihi gitu. Mungkin produksinya terlambat. Jadi masih bisa cari pendonor dengan usia anak pendonor itu kurang lebih 2 bulan ya paling maksimal ya beda. Tapi kalau bisa memang sepantaran itu lebih baik. Lebih baik, oke. Nah kalau ngomongin puting nih balik lagi atau permasalahan dalam menyusui itu biasanya yang paling sering ditemui itu apa Dok? Kayak mastitis gitu ya Dok? Itu dari ibunya, dari masalah ibunya. Iya. Mastitis, bengkak, biasa lah ya gitu. Karena tadi mastitis itu biasanya terjadi sebenarnya apa? Sebenarnya itu karena tadi perlekatan yang kurang baik ya. Nah, perlekatan kurang baik, ASINya yang dikeluarkan juga tidak maksimal dan biasanya itu terjadi di payudara sebelah mana? Sebelah kanan. Seringkali, iya, karena selalu ibu itu lincah banget, gampang banget untuk nyusui dengan posisi seperti ini, ya. Kita pun gendong bayi alami seperti ini, ya kan, terbiasa sehari-hari. Tapi ketika pindah tangan, nah kadang kaku tuh, ya. Akhirnya apa? Nah, ketika pindah kanan, seringkali menyebabkan perlekatannya itu kurang maksimal. Nah, seringkali bayinya pun pasti perlekatannya nggak oke, akhirnya bayinya pun tidak bisa menyusui dengan baik. Nah, seringkali timbul luka, ya kan? Selain dari mastitis, yang pertama timbul luka, putingnya lecet, ya kan? Terus baru nanti terjadi payudaranya bengkak, lama-lama kemerahan, akhirnya timbul mastitis, ibunya demam, ya kan? Nah, makanya seringkali ibu-ibu yang sebelah kanan itu sering banget dia lebih memilih pompa tadi sebenarnya dengan persiapan yang baik tadi yang aku bilang persiapan yang baik sebenarnya posisi kiri kanan akan menjadi hal yang bukan masalah kan. Jadi untuk menghindari mastitis juga kita perlu rajin-rajin ganti posisi ya Dok? Iya benar, rajin-rajin ganti posisi. Nah masalahnya nih kadang-kadang mama-mama kesulitan di posisi sebelah kanan. Dan frekuensi tetap penting ya untuk rutin mengeluarkan ASI. Dan salah satunya adalah kalau lagi kesulitan dan bengkak sekali, kita bisa bantu kompres hangat ya. Kompres hangat, massage ringan atau melakukan pijat laktasi untuk membantu mengeluarkan sehingga alirannya lebih mudah untuk ASINya lebih lancar untuk dikeluarkan.
soalnya ada yang komen nih dok, anak saya lagi tumbuh gigi gitu, terus ya udah jadi digigitin terus dan sampai nangis-nangis nih mamsnya. Nah kalau udah lecet kayak gitu, lebih baik stop dulu menyusunya atau gimana dok? Karena katanya dia pernah dengar juga sebenarnya obat yang baik itu ASI itu sendiri gitu diolesin atau gimana nih? Iya, sebenarnya gini, penyebab anak gigit ketika menyusui adalah sebenarnya karena kebiasaan, ya, mental gitu loh, ya kan, namanya anak lagi dalam fase oral, dia suka aja explore sama mulutnya, dia senang aja ada segala sesuatu di dalam mulutnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika fase oral, sebenarnya dia tidak lapar. Nah, itu yang perlu kita ketahuin, apakah nih anak benar-benar lapar atau hanya fase oral, ya. Kalau hanya fase oral, kita bisa mengalihkan, seperti misalnya penggunaan titer, ya kan? Nah, tapi kalau memang dia benar-benar lapar, baru kita memang susuin, sehingga untuk mengurangi resiko anak menggigit puting kita. Tapi kalau misalnya memang sudah terjadi, ya tadi sebenarnya benar ASI sendiri itu bisa kita oleskan, ya, karena di situ memang ASI itu sendiri bisa melumaskan dan sebagai desinfektan yang baik, desinfektan yang baik sebelum bayi menyusui. Oke, jadi semangat nih berjuang untuk mams. Yang karena kayaknya di Wamen ini banyak banget nih mams yang anaknya udah mulai tahap-tahap tumbuh gigi pada kesakitan. Iya, makanya itu tadi. Kita harus pinter-pinter nih ngalihin. Nah, untuk mams yang bekerja lagi nih dok, ada nggak tipsnya kayak apa sih yang perlu diperhatikan nih tadi selain rajin-rajin di BF juga, tapi apa yang perlu diperhatikan nih, pemilihan pompa ASI juga berpengaruh nggak dok? Iya, pemilihan pompa ASI berpengaruh, tapi yang paling penting sebenarnya ukurannya. Ukuran dari cup itu kan bervariasi sebenarnya tergantung dari size payudaranya. Nah, seringkali permasalahannya kalau misalnya dia kurang tepat, nah nanti ASI yang keluar juga nggak optimal, bisa justru malah ASInya akan yang terpompa akan tidak maksimal, akhirnya menimbulkan payudaranya juga bengkak, produksi ASI akan menurun. Jadi sebenarnya untuk mama-mama yang akan bekerja ini, alangkah baiknya sebelum bekerja melakukan simulasi. Ya, mencoba dulu, mengetes dulu, nanti kira-kira kalau bekerja gimana. Jadi ketika hari H nih udah bekerja, udah siap dan sudah terbiasa. Jadi kendala-kendala itu sudah bisa ditemuin waktu lagi melakukan simulasi, ya kan. Jadi jangan waktu hari H baru udah tahu sih yang harus dilakukan pompa ini, tapi nanti tidak tahu kendala-kendala yang akan dihadapi, ya kan. Jadi waktu sebaiknya dilakukan simulasi terlebih dahulu. Terserah mama mau pergi kemana atau coba sehari di rumah juga bisa, ya kan. Tapi beruntungnya sekarang lagi WFH, Intan. Iya, betul. Jadi kemungkinan ini bisa sedikit berkurang. Tapi masih banyak, beberapa mams masih ke kantor sih. Jadi iya, benar sih. Gitu. Nah, masalahnya lagi selain itu, kalau misalkan yang sering dialami nih sama mams-mams yang bekerja, itu katanya baby-nya tuh sering bingung puting tuh dok. Jadi gimana tuh cara mengatasinya tuh dok? Iya, sebenarnya gini, karena ketika bingung puting itu memang terjadi ketika kita mengkombinasikan antara DBF dengan pemakaian botol, ya kan? Apalagi kalau pemilihan botolnya itu kan memang sekarang udah canggih, ada yang bentuknya seperti nipple, dirasakan seperti nipple, walaupun tetap aja kalau bayinya sensitif, dia bisa merasakan ini bukan puting mama aku, gitu kan? Jadi sebenarnya ya pasti kita menghindari penggunaan atau meminimalisasi penggunaan botol, ya. Sekarang kan udah canggih, bisa ada penggunaan cup feeder, bahkan bisa menggunakan pipet atau sendok. Memang kalau penggunaan itu, tapi mamanya itu harus benar-benar fokus dan konsentrasi, ya dong. Dengan kalau nyusuin kan lebih simpel, praktis, tapi kalau penggunaan itu harus lebih simpel. Nah, sebenarnya bingung puting itu lebih ke arah salah satunya adalah babynya tadi malas sebenarnya. Ketika dia ngenyot ke payudara mamanya, dia yang mengusahakan untuk ngeluarin ASInya, tapi ketika di botol dia simple banget, dia ngenyot dikit atau ngenyot sedikit aja gitu, ASInya sudah keluar. Akhirnya bayinya terbiasa dengan hal yang lebih simple, lebih praktis. Nah, akhirnya males, akhirnya akan ngenyot ke DBF ke mamanya. Nah, tapi kalau udah terjadi gimana, ya kan? Kalau udah terjadi ya mau nggak mau kita harus frekuensi kita di BF harus ditingkatin lagi, ya. Mamanya harus rutin-rutin. Biasanya ini tadi benar Intan terjadi pada mama yang kerja, ya kan? Karena ketika kerja
kan udah pasti nyusuinnya tadi kalau nggak lewat misalnya diberikan lewat botol oleh pengasuhnya atau yang menjaga di rumah, udah pasti nanti ketika mamanya balik di BF, nah itu yang dikhawatirkan ya. Jadi harus sering-sering nyusuin. Jadi lebih baik pakai cup feeder atau sendok ya dok? Iya, sebenarnya cup feeder atau sendok kalau misalnya dikhawatirkan diumputin atau bisa pakai pipet, tapi tadi balik lagi harus konsentrasi penuh mamanya waktu melakukannya. Nah, bukan mamanya doang, berarti yang di rumah dong ya? Benar, iya, benar. Neneknya, iya, karena resikonya kan lebih, ya kan, ngerti kan? Resiko tersedak pasti ada, tapi nanti dengan terbiasanya pasti lebih baik. Nah, Mams, jadi ada baiknya nih kita memberikan mungkin pengertian lebih nih ke yang dijagain si kecil di rumah, agar sabar-sabar nih kalau misalkan emang Mams pengennya pakai sendok atau cup feeder ya. Nah dok, ini sorry balik lagi soalnya ada yang nanya nih. Tadi kan kita di awal pembahasan sempat singgung kalau IMD itu si baby nggak apa-apa 1 jam ya, dia bakal nyari-nyari sendiri. Cuman ada yang bilang nih untuk menghindari bayi kuning karena dehidrasi itu gimana dok kalau ASINya nggak keluar-keluar? Sebenarnya aman nggak sih dok? Misalkan IMD kita belum keluar-keluar juga. Oke, ya sebenarnya balik lagi tadi ya, sebenarnya ini bayi ini diciptakan luar biasa, kayak misalnya dari segi dari ukuran lambungnya aja ya kan, itu sangat waktu dia lahir itu sangat kecil, bahkan ukurannya itu sekecil buah ceri, jadi cuma 5-7 cc aja cukup. Ya kan? Nah, jadi 5-7 nanti baru di 3 hari dia akan meningkat 23 hari. Jadi kalau misalnya bayinya takut kuning, memang salah satunya adalah harus sebenarnya kuning itu kenapa bayi itu kuning karena asupannya yang kurang sehingga bilirubinnya tidak keluar. Jadi penyebab level kita tahu bayi itu kuning kan bilirubin. Jadi kalau Intan perhatikan kenapa pipis kita warnanya kuning, kenapa pup kita warnanya kuning, karena bilirubin terbuang di situ. Memang artinya semakin banyak bayinya nyusuin, semakin banyak juga pipis ataupun pup yang dikeluarkan, berarti semakin banyak bilirubin juga yang keluar, kuningnya akan cepat semakin hilang. Benar? Oke, jadi pada prinsipnya seperti itu. Nah, untuk bayi-bayi di awal, yang itu tapi tubuh bayi itu masih bisa menyesuaikan, makanya lambungnya sekecil itu pun dia sebenarnya sudah terpenuhi, itu tidak akan kekurangan. Oke, bayangin ketika bayi lahir tadi yang udah aku sebutin masih kecil, buah 5-7 cc, jadi 5-7 cc itu 1 harian, coba bayangin, bayi cuma butuh segitu aja. Ya, jadi resiko dehidrasinya memang sangat rendah ya. Nah, nanti ketika seiring bertambahnya hari usia bayi, nah baru nanti kebutuhannya akan meningkat, tapi dengan harapan di saat itu produksi ASI mamanya pun juga akan meningkat. Jadi ketika itu walaupun, jadi mamanya jangan sedih nih ketika waktu lahir ASINya belum kuat, tetap usahain nyusuin. Memang ketika di awal itu waktu menyusui lebih lama, beda nanti sering bertambah usia, waktu menyusui itu akan lebih singkat ya. Jadi waktu nyusui bertambah itu bisa 20-40 menit untuk bayi mendapatkan ASI sesuai dengan kecukupannya, karena memang produksi ASI mamahnya masih sedikit. Ya kan? Dan waktu itu makanya ketika bayinya udah mulai besar 10-15 menit aja cukup. Iya memang ya, tapi untuk bayi kecil kita menyusui memang dia lebih lama. Nah untuk itu untuk memenuhi bayinya harus sering disusuin, resiko kuningnya akan berkurang ya. Dan kuning itu ada levelnya, jadi misalnya dia maksudnya kuningnya masih ringan, sedang, ataupun kita ada tingkatannya ya. Tapi kalau tingkatannya masih rendah itu sesuatu hal yang masih wajar ya. Dengan bantuan dijemur maupun terus disusuin, nanti kuningnya akan hilang sendiri. Oke, dok, ini mungkin terakhir nih, kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang, keadaan pandemi, karena makin kesini juga makin banyak nih moms yang terkena positif COVID saat melahirkan. Yang mana kan berarti si moms tersebut kehilangan momen nih untuk IMD. Nah itu gimana ya dok cara mengatasinya? Maksudnya misalkan untuk sementara mungkin babynya dikasih support, nanti ada kesempatan nggak sih dok ketika momsnya sudah negatif bisa nyusuin, gimana kiatnya? Atau berarti pas saat habis melahirkan sering-sering dipompa biar terstimulasi atau gimana dok?
Iya, intinya adalah bayi yang lahir dari ibu terkena COVID bukan berarti nggak bisa memberikan ASI. Itu dulu poinnya ya. Jadi tetap kah, boleh nggak menyusui? Tetap bisa, tetap bisa menyusui. Cuma memang yang dikhawatirkan kan kalau bayinya itu dilakukan secara DBF, secara langsung, ya kan? Karena proteksinya itu harus luar biasa. Seperti kita tahu, daya tahan tubuh, daya imunitas bayi kan masih rendah, masih rentan, apalagi ketika baru lahir. Oleh karena itu, tapi bukan berarti maminya nggak bisa nyusuin. Ada banyak cara. Ketika misalnya maminya boleh tuh melakukan pijat sendiri ke payudaranya sehingga dia bisa mengeluarkan ASI-nya, paling tidak bayi itu bisa mendapatkan kolostrum maminya. Mamsnya ya, jadi bisa dipijat kolostrumnya, bisa diambil tuh pakai squid walaupun masih sedikit, bisa diberikan ke ibunya. Dan juga mams juga jangan berkecil hati dengan melakukan massage dan dibantu pompa, itu juga akan membantu untuk produksi ASI hari demi hari ke depannya. Jadi jangan menyerah. Jadi produksi ASI pun jangan juga karena nggak ada ASI nih, kadang-kadang kan apalagi baru lahir, ya udahlah aku nggak ada ASINya gitu, tapi tetap rutin memompa untuk membantu stimulasi dan tadi massage sedikit demi sedikit, nggak apa-apa yang keluar tapi kita kumpulin gitu. Jadi pada dasarnya sebenarnya si virus ini nggak akan menular melalui air ASI, cuman lebih karena si babynya itu nempel sama mamnya ya, dikhawatirkan bisa menular. Kontak droplet, makanya ketika sebenarnya paling penting tadi pakai masker, cuci tangan, baik mamanya terkena COVID atau tidak, sebelum menyusui memang selalu harus diingatkan untuk cuci tangan terlebih dahulu, ya. Oke. Jadi untuk moms yang mungkin sekarang lagi terkena COVID dan sudah lagi melahirkan, jangan khawatir, yang penting tanamkan aja di mindset moms semua bahwa itu COVID itu nggak menghalangi moms untuk menyusui si kecil. Benar. Diperhatikan aja protokolnya ya, Dok. Si kecil tetap bisa mendapatkan ASI dari moms. Iya, dan ketika maminya pun melakukan memompa ataupun meminjat payudaranya, jangan lupa tetap pakai masker. Nah, Dok, ini nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin sebelum saya mengakhiri acara ini, aku boleh minta closing statement nggak, atau message nih kepada moms yang sebentar lagi mungkin akan mengalami proses menyusui nih, Dok, atau sedang mengalami proses menyusui tapi mengalami kendala, gimana, Dok? Oke, intinya adalah moms kita tahu bahwa menyusui itu merupakan anugerah ya, merupakan anugerah, dan setiap ibu itu dilahirkan dengan memiliki payudara, memiliki kelenjar ASI. Untuk apa Tuhan ciptakan? Tentu saja untuk menyusui anak-anak kita. Jadi pasti di sana kita akan temukan kendala dalam hal untuk memproduksi ASI, dalam hal mengeluarkan ASI. Tetapi yang paling penting adalah niatnya moms, motivasi moms untuk terus mengasihi. Semoga dengan demikian ASI akan terus terproduksi dengan baik. Dan satu lagi, jangan menyerah ya. Tapi dari semuanya itu paling penting adalah tetap pantau pertumbuhan bayinya ya, mulai dari berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Itu adalah suatu hal yang penting karena tujuan atau goal kita dari mengasihi udah pasti anak yang sehat, anak yang cerdas. Oke, jangan menyerah. Kalau mami ada kesulitan, boleh tetap buka platform-platform kesehatan seperti di Teman Bumil ataupun konsultasi langsung dengan dokter spesialis anak atau konselor laktasi agar permasalahan moms semuanya teratasi. Tapi saya yakin pasti semua moms diciptakan Tuhan untuk dapat mengasihi. Oke, baik. Jadi semangat untuk mom semua. Jangan lupa pikirin juga selain quantity dan quality ASI-nya juga ya. Oke deh, bagi moms yang pertanyaannya belum terjawab, jangan sedih, bisa pantengin aja terus Instagram Teman Bumil, karena Teman Bumil rajin mengadakan live event seperti di Instagram, di YouTube, maupun kelas online di aplikasi, dan kita sering posting tuh jadwalnya di Instagram. Jadi stay tune terus, jangan lewatkan ya Moms. Nah, kita udah sampai nih, Dok, di penghujung acara. Semoga informasi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi Moms semua ya. Oke, terima kasih Dokter Ia atas waktunya dan penjelasannya hari ini, benar-benar detail. Pastinya Moms juga senang, dan terima kasih juga untuk Moms yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya mewakili Teman Bumil ingin meminta maaf jika ada kurang-kurang, dan sampai berjumpa lagi di live event selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, selamat mengasihi.